Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini dari tempat yang penuh berkah ini, tentu kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Karena satu di antara untayan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Nabi mengatakan waj'alil hayata, dan jadikan hidup ini ya Allah, jadikan gerak nafas ini ya Allah, jadikan dalam setiap detak jantung ini ya Allah ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tambahan untuk dalam kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah al-julus fi majalisil ilmi, selalu ada waktu untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmat-Nya, dan perpisahan usai pertemuan ini perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunan-Nya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan serta berharap kemudahan darinya, mari kita lanjutkan doa kita, yakni kita Minhajul Muslim, jalan yang ditempuh dalam kehidupan seorang muslim. Kitab ini disusun oleh Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, dan kita masuk di Al-Fasl Tsani, fasal yang kedua, yakni fi khuluqis sabri wa ihtimalil adza. Jadi tentang sabar dan sanggup bertahan atas sesuatu yang menyakitkan bahkan tidak memberikan kenyamanan. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengawali uraian dalam fasal kedua ini seraya mengatakan min mahasini akhlaqil muslim allati yatahalla biha as-sabru wa ihtimalul adza fi dzatillahi ta'ala. Beliau mengatakan di antara akhlak mulia seorang muslim dan muslimah, yang akhlak itu senantiasa menghiasi dan memperindah pribadinya, yaitu as-sabr, sifat sabar, wa ihtimalul adza, bahkan sanggup bertahan menahan diri atas sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. ketika ia taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
sabar. Dan beliau mengatakan, adapun yang dimaksud dengan sabar itu sendiri adalah habsun nafsi ala ma takrahu, yaitu menahan diri atas sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Nafsu itu terkadang suka mengajak kepada keburukan-keburukan, enggan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Hampir aku tak mampu mengendalikan nafsuku, karena nafsu memang cenderung mengajak kepada keburukan-keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi sabar adalah menahan, ya, nafsu dari apa yang tidak diinginkan oleh nafsu itu. Wahtimalul makruhi binaw'in minar ridha wa taslim, dan belajar untuk sanggup bertahan. Ihtimal itu mampu bertahan, tidak menyerah, tidak pasrah. Sanggup bertahan alal makruh, atas sesuatu yang memang tidak disukai. Karena itu sifat manusia itu reaktif, ya, langsung bereaksi atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu kita bisa merasakan. Sakit satu hari seolah menghapus sehat 1 tahun, masya Allah. Jadi harus sanggup bertahan. Bahkan ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi ta'ala manzilatun. Sesungguhnya apabila seorang hamba itu telah ditetapkan Allah untuknya kedudukan yang mulia di sisinya. Subhanallah. Karena setiap manusia itu sudah ditakdirkan Allah. Seperti Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa minan nar." Tidak seorang pun di antara kalian, kata Nabi, melainkan sudah ditetapkan Allah untuknya tempat kembalinya, imma di surga wa imma di neraka. Yang menarik, kata Nabi dalam hadis Abu Dawud tadi, apabila seorang hamba itu telah Allah takdirkan tempatnya untuknya yang mulia di sisi Allah, sebesar dari syurga, walam yablugha bi'amalihi, namun amal-amal orang itu tidak cukup mampu mengantarkannya ke tempat yang mulia itu. Masya Allah, takdirnya ia menempati tempat yang mulia di sisi Allah, hanya saja amalnya tidak cukup untuk bisa mengantarkannya ke tempat mulia itu. Di sini kita merenung, Ibu, kira-kira amal kita cukup nggak ya mengantarkan kita ke surga? Renungkan, jawab, insya Allah cukuplah. Nabi mengatakan ada orang yang amalnya tidak cukup mengantarkannya ke surga, padahal takdirnya masuk surga. Apa yang Allah lakukan kalau demikian? Allah tahu amal kita nggak cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Rasulullah mengatakan, "Fabtalahu Allahu fi jasadihi wa malihi wa waladihi." Maka Allah dengan hikmah Allah, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, Allah memberikan bala, ujian, cobaan, musibah yang menimpa dirinya berupa penyakit, kesedihan, kesulitan, musibah. Aufi mali, atau musibah berkaitan hartanya, mungkin hartanya berkurang, hartanya hilang, hartanya habis, bangkrut usahanya. Tentu itu melahirkan kesedihan. Aufi waladi, atau dengan wafatnya anak-anak dicintanya, orang yang disayanginya. Itu sedih semua kita kalau mendapatkannya. Yang menarik, kata Nabi, fasabbarahu ala dzalik, namun Allah memberi orang itu kesabaran lebih untuk menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan itu. Sakit dia, tidak sembuh-sembuh, habis hartanya, bangkrut usahanya,
hilang orang-orang yang dicintai, ini sedih membuat hati siapapun. Tapi kata Nabi, Allah memberi orang itu kesabaran cukup untuk melewati keadaan yang menyenangkan itu. Maka saya suka menasihati diri saya sendiri, jangan minta kepada Allah untuk tidak diuji. Sekedar minta diringankan ujian pun gak usah. Ya Allah ringankan ujian, gak usah. Tapi mintalah kepada Allah kesabaran, kesanggupan, kemampuan melewati semua ujian. Kenapa? Karena Allah yang mampu menakar, menimbang untuk masing-masing kita seberapa berat dan besar ujian yang diberikan kepada kita. Allah yang maha. Ini orang Allah beri kesabaran hatta yublighahu ila manzilatil lati sabaqat lahu min Allah. Dengan sabarnya orang yang mengalami ujian tadi, Allah antarkan dia ke tempat yang dimana Allah takdirkan untuknya. Andai kita mengerti paham hadis Nabi ini, perlukah kita mengeluh kalau kita kena musibah? Perlukah kita mengeluh kalau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Kita husnudzon dengan Allah, ini cara Allah. Kenapa? Amal kita nggak cukup untuk mengantarkan kita ke tempat mulia itu. Contoh yang lebih indah dan syarat dengan makna disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Mari kita belajar. Jangan terpuruk dalam kesedihan apapun musibah yang menimpa. Hadis ini riwayat yang diterima dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah bercerita, "Atani Abu Salamah yawman min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari suamiku Abu Salamah datang menemuiku sepulang ia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Abu Salamah mengatakan kepadaku, "Laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan surirtu bih." Wahai Ummu Salamah, sungguh aku tadi mendengar satu kalimat yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu membuat senang hatiku, gembira hatiku. Ibu kalau pulang ngaji begini ada enggak? Habis apa yang membuat ibu senang gitu? Ada atau tidak? Bingung. Perasaan nggak ada yang menyenangkan saat ngaji itu, masya Allah. Hah? Maksudnya dibacakan ayat nggak senang hati kita? Baca nangis. Abu Salamah saja, aku mendengar kalimat yang diucap oleh Nabi Ummu Salamah itu membuat aku senang. Apa yang diucap Nabi? Nabi mengatakan, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seorang muslim dan atau muslimah. Musibah apapun. Musibah itu peristiwa yang tidak menyenangkan hati, membuat duka di hati kita, namanya musibah. Fayastarji'u, lantas dia beristirja. Istirja itu mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diucap dengan lisan. Cukup tidak, hati mesti memahami kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah, kepada Allah kami kembali. Diucap lisan, hati memahami betul bahwa musibah yang menimpa itu mutlak karena kehendak dan ketentuan Allah. Disikapi tadi kata muallif ini, biridho, dengan ridho, wattasul, dan nerima ketentuan Allah itu. Seperti dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah menghibur hati kita.
ada suatu musibah yang menimpa, melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Ibnu Abbas mengatakan, ai bi masyiatihi wa qadari, dengan kehendak dan takdir Allah. Sehingga ringan hati ini menghadapi musibah itu karena takdir Allah. Kalau ditanya bisa tetap ditolak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ya Muhammad, hai Muhammad, kata Allah, inni idza qadaitu qada'an la yuraddu. Wahai Muhammad, kalau aku menentukan satu ketentuan, menetapkan satu ketetapan, la yuraddu, tidak bisa ditolak, tidak bisa dielak. Kenapa? Karena Allah itu mutlak kehendak dan kuasanya. Sikap yang berbeda adalah menerima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa yaqulu, kata Nabi, kemudian ditambah kalimat, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu apa, Bu, ya? Allahumma ajurni fi musibati, Allah, berikan aku pahala dengan sabarku dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik. Minta apa? Minta ganti. Kalau itu diucapkan, kata Nabi, illa ajarahullahu biha, Allah pasti akan memberinya pahala dalam sabar dan musibah itu. Yang kedua apa? Dan Allah beri ganti yang lebih baik dari apa yang hilang sudah dari itu. Diganti oleh Allah. Itu pasti. Maka dia hafal doa itu di Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia hafal. Qadarullah, suatu ketika suami tercinta Abu Salamah wafat tahun 3 Hijriah. Tentu bersedihlah Ummu Salamah. Bila orang yang sangat dicintai, air mata mungkin berderai. Tapi kalimat itu diucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguh kami hanyalah milik Allah dan kepada Allah kami kembali, ya Allah. Berilah aku pahala dengan sabarku dalam musibah ini, dan beri aku ganti yang lebih baik. Ketika mengucap kalimat beri aku ganti lebih baik, langsung tersentak kesadaran Abu Salamah. Muncul tanda tanya besar. Di hatinya muncul pertanyaan, min aina li khairun min Abi Salamah. Ya Allah, kenapa saya bilang minta ganti? Memang ada laki lebih baik daripada Abu Salamah? Enggak ada. Muncul pertanyaan, apa ada laki lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada. Inilah istri yang salihah. Dia melihat laki-laki manapun yang lebih baik daripada suaminya. Ingat, jangan salah paham. Lebih baik, bukan lebih tampan, ya Bu, ya. Nah, jangan salah paham, membaca itu benar. Kalau lebih tampan banyak, lebih tajir, banyak, lebih kaya banyak. Tapi ingat, yang tampan belum tentu baik, yang kaya belum tentu baik, ya. Dan yang baik gak mesti tampan, ya. Wih, pada jawaban, enggak usah saya punya tampan. Terserah ibu dah. Yang baik gak mesti tampan, gak mesti kaya. Syukur-syukur, mudah, tampan rupa, bersih rapi wangi, akhlaknya mulia, wah mantap. Tapi kalau perasaan Ummu Salamah ketika mengucapkan beri aku dan lebih baik, ya Allah, muncul pertanyaan, min aina li khairun min Abi Salamah. Dari mana saya temukan laki lebih baik dari surga? Ada. Maka dilewatilah masa-masa duka dan kabung itu, ya, dengan ridho kepada Allah. Menerima ketentuan Allah itu, berpisah dengan suami yang dicintai. 4 bulan, 10 hari berlalu. Ummu Salamah melewati waktu dalam kesendirian, disibukkan. Waktu itu beliau membersihkan kulit hewan itu di samanya. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW ke rumah Ummu Salamah, mendapati Rasulullah tiba di rumahnya, langsung bersihkan tangannya untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Dihamparkan duduk untuk Rasulullah SAW, diizinkan masuk. Saat itulah Rasulullah mengkhitbah, meminang Ummu Salamah.
Langsung diterima itu? Langsung diterima? Hah? Diterima. Enggak ibu. Nggak langsung diterima. Ya. Enggak. Perempuan itu punya perasaan yang sangat dalam. Ummu Salamah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ma ana bikuf'in lak. Wahai Rasulullah, tak pantas kiranya aku mendampingimu. Ma bi illa takun laka ruhbatun fiyya. Demi Allah, andai tidak kau katakan ini dan itu, aku tidak pernah memikirkan itu ya Rasulullah. Walakin imra'atun fiyya ghairatun syadidah. Aku ini seorang wanita ya Rasulullah yang punya sifat sangat cemburu. Fa akhafu an tara minni syai'an takrahu fayu'adzibuni Allah bi. Dan anda aku ditakdir Allah bisa menikah dengan aku takut ya Rasulullah. Satu saat nanti kau melihat dariku sesuatu yang tidak kau sukai, ucapanku, perilaku kau tidak suka kepadamu, itu sebab aku dihadap oleh Allah. Ambil pelajaran. Istri yang melakukan apapun ucapan kalau itu membuat suaminya tidak ridho, hati-hati, marah bahaya. Aku takut kau mendapati dariku sesuatu yang tidak kau sukai Rasulullah, dan karena itu aku dihadap oleh Allah. Wa anna imra'atun qad dakhaltu fi sinni, dan aku seorang wanita yang tak lagi muda usia ya Rasulullah. Wa ana du'iyan, dan aku pun punya anak-anak dari suamiku ya Rasulullah. Jadi nggak langsung diterima, ada kegelisahan. Itu tadi pencemburu. Kalau Rasul nggak ngomong gitu nggak mungkin ya. Pikiran begitu, ngarep itu enggak. Karena begitu saya kepada suami walaupun tak lagi bersama, Ummu Salamah, ya, masih diingat kebaikan suami walaupun tidak lagi bersama. Diingat kebaikan itu, Masya Allah. Maka selama kita masih bersama itu, berikan kebaikan. Kita menanam gitu kan, kebaikan, nggak akan dilupakan. Ya. Akhirnya Rasulullah dengan bijak mengatakan, wahai Ummu Salamah, amma ma dzakarti minal ghirati, adapun apa yang kau sampaikan tentang sifat cemburumu itu, fayudhibuhullahu anki, insyaallah Allah segera hilangkan dari hatimu. Wa amma ma dzakarti minas sinni faqad balaghani mislu ma balaghaki. Adapun kau bilang kau tak lagi muda usia, aku pun begitu. Wa amma ma dzakarti minal iyal fa iyaluki iyali. Adapun apa yang kau katakan tentang anak-anakmu dari suami itu pun nanti menjadi anak. Apa yang kau ambil pelajaran di sini? Cinta ternyata mengharuskan seseorang mengakselerasikan rasa dan karsa. Cinta membuat orang semua menyamakan perasaan. Kalau gak pasti gak ketemu ibu. Kamu suka apa? Aku suka tahu. Oh, aku gak suka tahu, aku suka tempe. Pasti gak bisa nikah ibu. Gara-gara tahu tempe saja. Walaupun gak suka tempe, ngomong saja. Sama, aku juga suka tempe. Bersilan kita sama dong. Suka menyamain begitu. Masa itu gak tahu, gak ingat. Suka menyamakan rasa. Kamu suka warna apa ya? Aku warna biru. Sama, aku juga gak ada warna biru. Samakan saja udah. Akhirnya kita bisa menikah. Dan kalau sudah menikah, perasaan itu pelihara itu. Perasaan masih dijaga betul. Jangan tiba-tiba nikah jadi ditujukan perbedaan. Gara-gara tahu tempe ribut, warna baju ribut. Jangan. Pelihara itu kesamaan rasa tadi, saling menerima, saling mengalah. Sama-sama sekali aja ribut. Coba ribut di awal dulu, nggak jadi nikah. Ya? Jadi pasti dijaga. Akhirnya mendengar penjelasan Nabi tadi, lululah hati Ummu Salamah itu. Salamtu ya Rasul, aku terima ya Rasulullah. Oh itu setelah jalan itu tadi, aku terima ya Rasulullah. Karena banyak, mohon maaf, laki-laki hanya mau sama emaknya, anaknya kagak mau, gitu ya. Ini perempuan yang sudah pernah menikah itu menjaga diri betul, ya.
Rasulullah lakukan itu. Oh, perempuan cantik gitu kan, punya anak, dia bersama emaknya doang, anaknya kagak. Kasihan lah itu anak. Ya? Harus begitu. Setelah dinikahi Nabi SAW, Ummu Salamah mengatakan dengan rasa syukur kepada Allah, abdalani Allahu khairan min Abi Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sungguh telah mengganti untuk suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Ummu Salamah, inilah kesabaran, dan itulah yang Allah janjikan. Dan itu cara Allah. Maka di sini Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, fal muslim yahbisu nafsahu ala ma taqrabu min ibadatillahi wa ta'atihi. Seorang muslim dan muslimah semestinya berupaya untuk menahan nafsu dan keinginannya atas apa yang tidak disukainya ketika ia sedang taat ibadah kepada Allah. Dengan adzan subuh, ya Allah masih ngantuk ini. Itu nafsu tidur, nafsu bermalas-malasan. Bisa kita katakan, beranjak meninggalkan tempat tidur, ya, campakkan ke selimut itu kan, kemudian pakai sekarang mau bangun, masih meringkuk aja kalau selimut, udah subuh. Bahkan kalau kesempatan bangun lebih awal, kesempatan, bukan hanya waktu sholat subuh. Sempat sholat tahajud, sholat witir, bisa berdoa, bermunajat, nikmati. Walaupun ngantuk, butuh riyadhah, butuh latihan, butuh pembiasaan. Ulama kita mengatakan nafsu itu seperti anak bayi. Takdirnya memang musuh sama ibunya. Kalau nggak disapai sampai 2 tahun, sampai kapanpun dia begitu, sampai mulu atau dipisahkan. Bukan tega orang tua kepada anaknya, bukan, memang harus dipisah. Nafsu juga begitu. Atau waktunya ngaji malas, kenapa teh panas, kenapa hujan? Memang musim kita kan panas sama hujan. Kenapa ngajinya? Selama nggak menimbulkan kemudaratan nggak apa-apa. Jadi kalau musim hujan datang orang pingsan semua di sini, nggak usah ngaji kita ya. Nggak apa-apa tuh kehujanan, kepanasan nggak apa-apa. Itu nafsu dikalahkan. Wa yulzimu bidzalika ilzam. Kalau sudah terbiasa begitu, pertahankan, istiqomah, jangan melewati, balik lagi. Jadi istiqomah, iltizam itu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wa yakhlisun nafsa duna ma'asillah, tahan nafsu dari keinginan untuk maksiat kepada Allah. Kenapa? Nafsu itu demen banget sih. Ya, senang kalau diajak berbuat mungkar itu senang, berbuat dosa itu senang, menikmati itu. Padahal akibatnya celaka. Tahan. Ya. Fala yasma'u laha biqtirabiha. Jangan memperkenankan, membolehkan nafsu untuk mendekati kemaksiatan itu. Jangan coba-coba. Hati kita itu lemah. Sekali-kali kalah dengan nafsu, dengan syahwat, tergelincir. Subhanallah. Itu yang saya hormati, saya muliakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan begini, orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa apapun jenisnya itu, awalnya adalah untuk mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Sekali pertama kali dilakukan, memang maksiat itu menghadirkan untuknya kesenangan dan kenikmatan. Sifat nafsu manusia ingin mengulang apa yang dirasakan nikmat olehnya, dirasakan senang oleh, diulang, terus diberikan kenikmatan oleh maksiat itu, sampai akhirnya kata Ibnu Qayyim, perbuatan maksiat itu tidak lagi memberi untuknya kenikmatan dan kesenangan. Ketika ia ingin meninggalkan perbuatan maksiat itu, nafsunya selalu menuntutnya untuk tetap di situ. Masya Allah, nggak bisa berhenti. Dituntut oleh nafsu dan syahwat untuk tetap di situ. Na'udzubillah min dzalik. Susah bertaubat kalau begitu. Kenapa? Karena nafsu sudah terlanjur itminan, tenang, nyaman dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat aja kanan kiri kita, sekeliling kita. Ada orang mabuk nggak berhenti sampai dia mati. Ada teman cerita gitu, mabuk berat.
janji mau bertobat. Saya mau minum terakhir sebelum saya tobat. Minum terakhir sebelum tobat. Justru itu terakhir dia hidup. Habis minum dia mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi nafsu menuntut dia terus dalam perbuatan maksiat itu, hati-hati. Jadi jangan membiarkan. Di sini dikatakan fala yasmah. Asam itu memperkenankan. Enggak apa-apa, dikit aja kok. Jangan coba-coba. Sekali terjerat dalam perbuatan dosa, susah melepaskannya. Enggak gampang. Ada orang mengatakan, enggak apa-apa kita berbuat dosa nanti bisa tobat. Enggak semudah itu faktanya. Gitu ya. Jangan izinkan, jangan perkenankan diri kita berbuat dosa. Jangan kan berbuat. Penulis kitab ini mengatakan mendekatinya pun jangan. Maka Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kenapa Allah enggak mengatakan wala taznu? Jangan berzina. Iya. Allah mengatakan apa? Wala taqrabu. Jangan kau dekati segala bentuk perilaku yang mengirim orang kepada perbuatan zina. Zina itu akhir daripada sekian proses. Jangan biarkan nafsu dengan keinginannya itu. Wala ya'dzanu laha fi fi'liha ma mataqab bidzalika bitarkiha. Jangan mengizinkan nafsu kita untuk melakukan perbuatan dosa walaupun perbuatan dosa itu disenangi oleh nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Ngajak mulu kepada perbuatan dosa itu tabiat nafsu begitu. Kecuali nafsu yang Allah rahmati. Asalnya nafsu itu ammarah bisu, naik sedikit menjadi al-lawwamah. Nafsu yang tidak berbuat dosa dia menyesali, dia mencela perbuatannya sendiri. Yang paling utama adalah an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang dalam ketaatan kepada Allah. Lalu untuk mencapai nafsu mutmainnah itu butuh tahapan pelatihan, riyadhah itu. Pelatihan. Saya melihat di satu masjid ada tulisan besar di tembok masjid itu. Lari 5 km terlampaui. Ya, lari 5 km orang bisa melampaui. Bahkan dari Keranggan ke Citayam, wah mungkin nyampe ya ini. Lihat fashion show nyampe. Pak boleh tahu? Ya tahu lah. Oh saya punya jadwal daerah situ kok. Duku atas saya kenal banget. Tapi masuk ke sana. Lari 5 km bisa dilampaui. Masjid yang hanya 5 meter tidak sampai. 5 meter masjid itu dari rumahnya, nggak nyampe. Jogging 5 km nyampe, pucuk gunung nyampe dia. Berarti Anda butuh bantuan tetangga. Kalimatnya begitu, Anda butuh bantuan tetangga. Di situ ada gambar keranda, orang usul keranda. Nah, gitu. Jadi kalau Anda ke masjid yang 5 meter jadi nggak sampai, Anda butuh ditandu di atas keranda. Benar itu kalimat itu nasihat buat kita. Orang nggak pernah sholat ke masjid, adzan terdengar, nggak pernah tergerak ke masjid. Kau tahu ketika meninggal dimandikan, dikafan, kok diantar ke masjid, ditandu pakai keranda. Tuh kakak elok cakep kalau selama hidup seperti datang ke masjid tiap hari, paling tidak 5 kali sehari. Ajal tiba nggak bisa jalan, dibantu tetangga yang punya. Ini nggak pernah nampak di masjid, ujuk-ujuk udah nggak bernapas dan untuk apa? Bukan berarti dilarang, tapi kan lebih elok, lebih cakep loh. Mau masih hidup, kalau bahasa Nabi itu takfiril khuta ilal masajid, perbanyak langkahmu ke masjid. Kalau sudah jogging berapa kilo, kalau gowes, wah jauhnya sampai puncak sana nyampe. Masjid sampai rumah kok nggak nyampe. Ada apa ya? Masalah hati. Kalau hati sudah dijauhkan Allah dari masjid, naudzubillah, dekat pun nggak nyampe. Tapi kalau hati itu dekat dari masjid, jangankan masjid Al-Jihad Keranggan ya bu ya. Masjidil Haram sana nyampe ibu. Bayar mahal, nggak ada masalah. Subhanallah. Kalau sudah dekat dengan masjid, Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa yahbisu 'ala al-bala' idza nazala biha. Dan menahan nafsu itu ketika musibah, petaka, bencana menimpa dirinya. Itulah sabar.
Dengan bahasa lain, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, sabar ialah habsun nafsi ala thalathati asya'. Sabar itu menahan diri, jangan dilepaskan, tahan. Walaupun impactnya, dampaknya air mata berlinang, sesenggukan, nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa ibu. Oh jangankan kita, kalau kita kena musibah nggak nangis, di mana perasaan kita itu? Rasulullah saja ketika cucunya Umar binti Bin As meninggal, Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, "Mana ya? Apa itu ya Rasulullah? Kenapa kau menangis?" Ya Rasul nggak bisa nangis. Rasulullah mengatakan, "Hadhihi rahmatun." Lina air mata ini adalah ungkapan rahmat, ungkapan saya bisa merasakan apa dengan orang yang kena musibah, bisa merasakan. Nangis. Ja'alallahu ala qulubi man yasha' min ibadi. Allah letakkan di orang Allah kehendaki. Al-'ainu tadma' wal qalbu yahzan. Al-'ainu tadma' wal qalbu yahzan. Air mata itu akan berlinang ketika hati sedih. Itu pasti. Termasuk putra Nabi namanya Ibrahim yang wafat itu masih anak umur 18 bulan, kata Aisyah. Ibrahim putra Nabi. Nabi menangis. Sahabat ketika bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Tanya, itu merupakan anak Allah. Namun di balik linang air mata seperti duka di hati seperti ini, la naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak mengatakan kecuali apa diridhoi Allah untuk kita. Apa? Istirja tadi. Boleh kita menangis, boleh kita bersedih, ucapkan istirja tadi. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak mengatakan apapun dalam musibah kami kecuali apa yang meridhoi. Wa inna labidha bika ya Ibrahim la mahzunun anakku Ibrahim. Sungguh kami sedih atas kepergian. Sedih orang tua. Siapa yang sedih? Suami meninggal, sedihlah istri meninggal, so, pasti sedih, pasti. Ya. Tapi tidak mengurangi rasa sabar, sampai menangis. Ala thalathati asya', 3 yang harus disikapi dengan sabar. Pertama, as-sabru fi ta'ah. Sabar untuk tetap dalam ketaatan. Karena nafsu itu berontak itu. Diajak sholat, berontak. Diajak ibadah, berontak. Diajak infak, macam-macam. Nafsu itu berontak. Tahan. Jangan turuti. Ibu kurang senang apa dengan firman Allah? Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut akan suatu hari nanti dia berdiri di depan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya. Wa nahan nafsa, dan menahan nafsu 'anil hawa. Hawa itu al-iradah, keinginan nafsu itu. Jadi belajar kita bisa menahan keinginan. Gak mungkin kita gak punya keinginan. Ngaji kalau kelamaan, pengen cepet pulang. Ngaji kalau kelamaan itu, Ustaz lama banget aja, pengen cepet pulang. Kita gak bisa menahan keinginan. Awas pengen minum, lapar. Tapi yang perlu diingat adalah tidak semua keinginan kita perturutkan. Kalau gak punya keinginan, gak mungkin orang mata melihat, telinga mendengar. Banyak yang kita inginkan. Tahan nafsu dan keinginannya. Kalau itu bisa dilakukan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Karena si contoh nanti buru-buru. Maka untuk taat butuh kesabaran. Kita kan suka nasihat teman kita, orang kena musibah, ibu sabar, Allah uji ibu dengan musibah itu. Apa yang sakit, apa yang bangga saja sabar. Lu untuk sabar butuh kesabaran. Yang kedua, as-sabru ya 'anil maksiyati, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kenapa butuh kita nafsu? Karena nafsu senang banget gitu. Contoh saja, terlintas keinginan, jangan dituruti. Caranya minta perlindungan kepada Allah. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan sudah memperdaya hatimu, menggoda perasaanmu, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu halus itu, membisikkan bukan lewat telinga kita, masuk hati kita, muncul di pikiran-pikiran jahat.
dagang jujur ya untung tapi tipis banget, kapan kayak saya jadi orang kaya kalau begini. Tapi kalau bohong gimana ya? Tapi kan nggak banyak-banyak, saya penting kita aja bohong. Nggak apa kalau dikit mah, loh. Bohong banyak sih nggak boleh. Nah, jadi kalau muncul pikiran negatif, pikiran buruk, pastikan itu adalah syaitan yang goda kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu hanya menyuruh kamu untuk berbuat buruk dan berlaku keji, nggak ada lain. Jadi kalau muncul pikiran kita perbuatan buruk, perbuatan keji, pasti syaitan. Ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk dalam surat Al-Mu'minun 97. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ucapkan kata Allah. Kita tinggal mengucap, tinggal meminta, Allah yang akan melindungi kita. Wa qul, dan ucapkan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, ya Rabb, aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan dia, dari bisikan dia. Oh, ada orang tuh kangen dengan setan, kok nggak datang-datang gitu. Kok nggak bisikin saya? Nah, aku bilang tadi dengan dalil mencari inspirasi, bukan inspirasi, aspirasi apa namanya? Kalau itu jahat, buruk, pasti ada setan. Pengen berbuat baik kok jadi gagal, nggak pernah sukses ini. Jadi yang kedua, as-sabru 'anil maksiat, tahan diri dari perbuatan maksiat. Ya. Yang ketiga adalah as-sabru 'indal musibati, sabar ketika menghadapi musibah. Harus sabar. Fala yatrukuha tajza'u, kata Syekh Abu Bakar. Jangan biarkan nafsu kita itu tajza', mengeluh. Mengeluh dengan musik, jangan. Walaupun kita merasakan efeknya. Maka ada ucapan bijak mengatakan as-sabru murrun fi madaqatihi. Sabar itu memang terasa pahit, bahkan lebih dari pahitnya rasa empedu. Walakin awaqibu ahla minal asali, tetapi buah daripada sifat sabar itu lebih manis terasa, bahkan lebih dari manis rasa madu. Sabar, gak sia-sia sifat sabar itu. Ya. Jadi jangan biarkan nafsu itu, apa dosa saya, apa salah saya kan rajin ibadah kok saya kena musibah. Jangan biarkan begitu. Caranya itu tadi, ridho dan menerima ketentuan Allah. Sebab yang Allah takdirkan itu terjadi. Maka ada ungkapan di sini disebutkan, para ulama mengatakan, alal fa'iti afatun, alal fa'iti afatun, wa alal mutawaqqi'i sakhafatun. Apa makna kalimat ini? Dengan bahasa sederhana saya bisa sebutkan. Arti kalimat ini adalah apa yang telah pergi dan hilang tak akan pernah kembali, walaupun tersisa duka di hati. Dan apa yang telah ditakdirkan untuk terjadi pun tak mampu kita menghindari. Itu mana kalimat itu? Adal fa'iti afatun, yang sudah hilang dan pergi gak akan kembali. Yang Allah takdirkan itu terjadi, kita pun tak mampu menghindari. Gimana sikap yang baik? Ar-ridho wa taslim, ridho dan menerima ketentuan Allah. Kalau tadi saya sebutkan, saya tambahkan hadis tadi. Ingat baik-baik Ibu. Jadi kalau Allah tahu amal kita nggak cukup mengantarkan kita ke tempat yang mulia itu, yang Allah takdirkan buat kita, cara Allah memberi kita ujian yang menimpa diri kita, harta dan anak-anak kita, dan Allah berikan kita sabar. Dengan itulah Allah antarkan ke tempat itu. Jadi jangan tanya-tanya apa salah saya. Itu cara Allah. Ya, cara Allah sayang kepada kita supaya nyampe ke tempat yang mulia itu. Wala tasqatu, jangan dibiarkan itu as-saqtu itu benci. Jadi benci dengan ketentuan Allah itu, enggak terima, meratap dia, ya, menjauh
sedih kita rasakan, seduka apapun kita rasakan, bolehlah kita menangis, boleh kita, nggak ada masalah, namanya manusia nggak punya perasaan. Tapi kalau sampai nari-nari rambut, teriak-teriak, jangan. Nah, Rasulullah mengatakan, an-naihatu, ya, orang yang meratap akan disiksa oleh Allah dalam kuburnya sampai dia bertobat. Siapa yang pernah meratap, istighfar, minta kepada Allah. Ya. Kenapa? Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan idil jaza'u, ya, karena sesungguhnya meratap atau membenci takdir Allah itu berarti menghina Allah. Mu'atabatun lillah. Jadi kalau kita tuh gak terima dengan takdir Allah berupa musibah itu tadi, sadar enggak bahwa kita adalah benci kepada Allah karena mentakdirkan sesuatu yang kita senangkan, tidak senangi. Maka Rasulullah mengatakan takdir Allah itu dua. Dia mengatakan istilah takdir itu dua, al-aqdar al-mulaimah. Takdir yang cocok sesuai dengan keinginan kita. Yang orang itu senang senyum-senyum ya. Badannya sehat, katanya banyak, tinggal di rumah yang megah, kendaraan mewah, hidup lebih baik, itu senang orang yang senang. Ini namanya al-aqdar al-mulaimah. Sikapi dengan syukur pada yang ini. Yang kedua disebut istilah al-aqdar al-mu'limah. Al-mu'limah, takdir yang perih dan pahit, menyakitkan. Udah sakit-sakitan, miskin hidupnya, ya, entah rumahnya di mana, nggak jelas. Ini perih, orang hidup itu perih pasti. Tapi perlu diingat, takdir yang baik, yang buruk itu sama di mata Allah. Allah ingin kebaikan dari hambanya itu. Jangan nanti kita berpikir Allah takdirkan aku kaya, berarti Allah sayang sama saya. Belum tentu. Allah memanjakan, memuliakan, belum tentu. Sebaliknya, yang miskin, yang sengsara, Allah nggak sayang sama saya, Allah menghina saya. Bukan. Saya pernah beberapa kali sebutkan hadis qudsi supaya kita bisa menghibur hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina. Kata Allah, ada di antara hambaku itu orang-orang yang tidak akan bisa membuat baik imannya kecuali kekayaan. Allah tahu itu orang baik kalau kaya, Allah kayakan. Walau afqartu, kalau ini orang aku fakirkan, aku miskinkan, rusak iman dengan kefakiran itu. Berarti Allah menjaga keimanan orang itu dengan kaya. Yang kedua, wa inna min ibadi man la yuslihu imanu illa al-faqru. Dan ada pula hamba-hambaku orang-orang yang tidak akan membuat baik imannya kecuali kefakiran. Ini orang baik kalau fakir. Allah fakir kan supaya baik imannya. Walau aghnaitu al-afsadahu dzalik. Sekiranya orang itu aku kayakan, maka kekayaan merusak iman orang itu. Jadi Allah fakir kan bukan dihina, supaya baik imannya. Yang ketiga, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sihhatu. Ada pula hambaku orang yang tidak akan baik imannya kecuali kesehatan. Allah sehatkan orang itu, maka baik iman. Walau asqamtu, kalau orang itu aku buat sakit, maka sakit akan merusak iman orang itu. Allah sehatkan supaya baik imannya. Yang keempat, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa saqam. Dan ada pula hambaku orang-orang yang tidak akan membuat baik imannya kecuali penyakit. Ini orang gak sembuh sakitnya, bukan satu dua, numpuk di situ penyakit, komplikasi. Tapi dia baik, dia sabar, dia tawakal kepada Allah, gak menyalahkan takdir Allah. Kata Allah, walau afaitu, andai orang ini aku sehatkan, maka sehat merusak iman orang itu. Nah, ujung hadis qudsi Allah mengatakan, inni udabbiru amra ibadi bi'ilmi bima fi qulubihim. Sungguh kata Allah, aku mengatur, mengurus semua urusan hambaku itu dengan ilmuku akan apa yang terbaik untuk mereka. Jangan ngomongin keburukan dari kita, kebaikan Allah inginkan. Berapa banyak orang sadar arti sehat itu kalau dia sudah sakit.
tergolek dalam ruang perawatan. Astagfirullahaladzim, banyak nyebut nama Allah ketika sakit. Walaupun kalau saya kambuh lagi, jadi begitu manusia. Coba ingat-ingat, mohon maaf yang pernah terkena COVID, teman cerita, Ustaz, saya sampai lupa kayak apa rasanya begitu nafas yang enak. Dia susah bernafas, katanya begitu. Ya, penyintas COVID itu begitu. Saya sampai mikir kayak apa sih cara bernafas yang enak itu. Dia nggak bisa bernafas. Sekarang udah sehat. Ya saya bilang botol obat-obatan jangan dibuang, taruh di samping tempat tidur. Asal ingat obat itu, ya Allah, dulu aku sakit kok nggak cukup mempan minum obat itu, tapi Allah kadang aku sembuh. Ini supaya peringatan. Dulu minum obat itu, mau beli tiket mau kemana? Kita bawa kemana? Kabur-kaburan. Simpen botol obat itu. Dan itu sifat manusia itu. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Allah ingatkan kita. Manusia itu kata Allah, apabila ditimpa kemudaratan, penyakit ke apalah, da'ana, ia pun berdoa memohon kepada kami. Li jambi ketika rebahan, ingat Allah, ya Allah, astagfirullah. Aw qa'idan ketika duduk, ingat Allah. Aw qa'iman ketika beringat Allah. Minta disembuhkan Allah. Allah masfina asy-syafi, ya Allah, sembuhkan aku, Kau lah yang menyembuhkan. Minta kepada Allah. Falamma kashafna anhu dhurrahu, namun kata Allah, ketika kami telah angkat dari penyakit itu, sembuh dia rasa sakitnya, marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Ia pun berjalan mulai ke atas bumiku ini seolah tidak pernah sakit yang kami minta kepada aku. Malu gak Bapak jadi? Malulah kita. Banyak orang sadar akan arti sehat kalau sudah sakit. Banyak orang ngerti makna kaya kalau sudah miskin. Jadi kita husnuzan dengan Allah. Wa huwa fi kulli dzalika musta'in bi dzikrillah ta'ala bil jazaa'i al-hasan 'ala ta'am. Untuk menjaga konsistensi sabar kita, apakah untuk tetap taat kepada Allah, untuk tidak berbuat maksiat, atau ketika kena musibah. Gimana caranya? Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, dia selalu meminta pertolongan kepada Allah. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-amru bil istan, perintah minta tolong dan Allah pasti tolong. Kurang apa juga? Minta tolong. Ista'inu. Ibu, kata ista'inu yang artinya minta tolonglah kepada Allah. Kalimat ini sudah mengisyaratkan kita itu dalam keadaan terbatas dan lemah. Saya merenungkan dalam hidup banyak perkara-perkara kita tidak mampu menyelesaikan, mengatasinya. Lemah. Dalam kondisi seperti itu minta tolonglah kepada Allah. Caranya bisabri, dengan sabar, menahan diri. Yang kedua, sholat. Sholat itu wasilah kita untuk minta kepada Allah. Jangan ketika kena musibah malah nggak mau sholat. Kemana-mana harus healing, bikin pusing. Healing. Healing itu begini ngaji begini diingatkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Pakai istilah healing, wasilah kemana-mana. Baca Al-Quran supaya hati itu terhibur. Dengan sabar dan sholat. Coba dengarkan apa yang diucapkan Nabi Yakub alaihissalam ketika bersedih hati atas hilangnya putra tercinta Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun terpisah dengan anak yang disayangnya itu. Saking banyak bila menangis, akhirnya ibyaddat ainahu, putihlah buta kedua matanya. Saking sedih. Apa beliau mengatakan di dalam kesedihan itu? Nabi Yakub menyatakan, ashku bathi wa khusni ilallah. Aku hanya mengadukan keluh dan kesahku, duka kepada Allah. Minta kepada Allah dalam sujud kita.
kita, dalam sholat kita. Hah? Jangan berbagi keluh dengan orang lain, dia juga punya masalah. Ya? Kita kan suka ngeluh sama orang lain, padahal dia juga punya masalah. Ibu gimana saya ya? Gimana saya? Saya juga pusing kok. Bikin simpel. Jangan suka berbagi cerita begitu. Hah? Gimana ibu ya? Pusing saya? SPP kan sebelum kebayar sama sebelum kebayar SPP. Tuh. Maka mengulang kepada Allah. Hah? Bahkan Rasulullah mengatakan wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kafiran. Ketahuilah kata Nabi bahwa dalam sabarmu terhadap sesuatu yang tidak suka itu ada kebaikan lebih. Wa innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu hanya dengan sabar. Sabar. Kamu pasti mau cepat atau lambat, maunya kita kan instan cepat. Ya. Jadi minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengingat balasan yang baik yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita taat kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Itu tadi ayat dibaca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu Masya Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, lam itu lam takkid, nun takkid. Mana asalnya balayablu, kami menguji. Tapi Allah mengatakan walanabluwannakum, ditakkid dengan dua harfu takkid. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian. Jadi satu keniscayaan atau tidak bisa juga. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Sedikit, ulama tafsir mengatakan bisyai' di mana biqalilin, dengan sedikit rasa takut. Karena kalau orang ketakutan secara berlebihan bisa mati. Sedikit rasa takut. Walju, sedikit rasa apa? Sedikit laparnya itu. Hah? Enggak malu kita kalau membaca hadis di mana Isa mengatakan masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam tiba'an min khubsi burrin. Nabi kata Isa enggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut walaupun ini makan hanya roti kering, roti gandum. Enggak pernah Rasulullah kenyang. Sama dengan kita, bedanya kita enggak pernah lapar. Ibu pernah lapar 3 hari berturut-turut? Rasul sedikit rasa lapar, nggak banyak kok. Habis ngajarin langsung ke dapur, masak-masak itu ya. Tapi kalau malas masak capek, telepon. Dikirim makanan itu. Karena ukuran Nabi lapar itu kalau orang nggak bisa duduk, nggak bisa tegak dalam punggungnya, itu namanya lapar. Ya? Lari, kemana? Warung, lapar, bisa lari kok, apa gimana sih? Ukuran lapar Nabi itu nggak bisa tegak terompong ini, karena ukuran itu hanya melesot aja, ya? Nggak bisa duduk, itu lapar. Makanya Rasulullah mengatakan, kafali ibni Adam luqaimatun yukimna biar sulbah. Cukup orang itu memakan beberapa suap makanan. Luqaimah itu beberapa suap, mungkin 3, 4, 5, udah cukup. Dengannya dia bisa tegakkan tulang punggungnya. Jadi kalau bisa tegak begini, nggak lama apa. Maka Rasul ganjal pakai batu, perut ganjal pakai batu. Sahabat begitu. Kita ke orang nyari ganjal perut tapi masuk perut, bukan ganjal, itu isi namanya. Ganjal itu di luar. Ini sudah nggak pernah dilakukan siapapun. Ibu gak usah tanya, ibu usah lakukan, masih begitu. Suka kadang balik. Kalaupun kata Nabi harus lebih dari itu, maka bagilah lambung jadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan yang padat, sepertiga yang cair, sepertiga udara. Ini asal makan, yang penuh makan padat, itu makan langsung lihat-lihat itu. Ngantuk. Maka Allah mengatakan, la ta'kul kafiran.
jangan makan banyak. Wa tashrabu katsir, kau pasti minum banyak. Kalau makan minum banyak, wa tanamu katsir, pasti banyak tidur. Wa tandamu khasir, kamu akan menyesal rugi kamu. Enak malah begini, enak malah daripada tidur. Kalau enggak, nanti jangan tidur. Kan tidur nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau mulai kan enak bisa baca Quran, bisa taklid begini, mulai. Saya kok nggak tidur sih? Nggak ada yang tidur. Jadi jangan banyak makan, jangan banyak minum. Kau akan banyak tidur. Kalau kamu banyak tidur, kau akan menyesal. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi harus ingat betapa pahala besar akan diberikan Allah bagi orang yang takut kepada Allah. Pahala yang melimpah. Dan ingat juga oleh kita betapa ada ancaman Allah bagi orang-orang yang Allah benci dan yang selalu bermaksud kepada. Ada ancaman. Ya, kalau kita taat, jika Allah janji akan melimpahnya pahala buat kita, tempat yang mulia di sisinya. Kalau kita maksiat, ada ancaman. Min alimin adzabi wasyadidi al-iqab, berupa apa? Azab yang pedih, siksaan yang dahsyat. Selanjutnya, wa yatadzakkar anna aqdarallahi jariyah. Nah, untuk supaya sabar, harus diyakinkan dalam hati kita bahwa apapun yang menjadi ketentuan Allah itu jariyah, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Sebagaimana sahabat Nabi Ubadah bin Samit namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia menasihati anaknya. Saya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Sesungguhnya engkau wahai anakku tidak akan pernah merasakan hakikat iman walau kamu beriman. Kau tidak akan pernah merasakan lezatnya iman, manisnya iman, walaupun kau merasa orang beriman. Hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sampai engkau memahami, menyadari bahwa musibah apapun yang Allah takdirkan atas dirimu pasti menimpa, tak luput dari, pasti kena. Jadi musibahnya Allah takdirkan pasti kena, nggak bisa dihindari. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan musibah apapun yang tidak Allah takdirkan atas dirimu tidak akan pernah mengenaimu. Sabitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Faman mata ala ghairi hada." Siapa yang mati tidak dalam keyakinan seperti itu, musibah pasti terjadi. Kalau terjadi, ya tidak. Siapa yang mati dalam keadaan seperti itu keyakinannya, falaisa minni, bukan umatku. Dan kalau kena musibah jangan menyalahkan siapa-siapa, itu takdir Allah. Sebelum terjadi musibah, 3 lakukan kata Nabi. Ikhris alama yang fauka, lakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, hati-hati, waspada, maksimalkan. Yang kedua, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jiz, jangan kamu menjadi orang lemah yang rapuh. Kalaupun 3 itu kita lakukan, qadarullah yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, karena musibah juga. Udah hati-hati karena musibah. Kalau musibah sudah terjadi, kata Nabi, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan katakan coba kalau tadi saya begini, pasti enggak begini. Enggak usah. Walakin kul qadarullah. Katakan itu takdir Allah, itu ketentuan Allah. Jadi anna aqdarullahi jariyah, takdir itu pasti terjadi. Wa anna qadarahu ta'ala adlun, dan apapun kata Allah itu adil, Allah enggak zalim. Oh, tapi saya jadi kalau orang miskin, kalau kau kaya rusak imanmu, kata Allah. Kau miskin kau baik iman. Jadi jangan dikatakan Allah enggak adil, Allah Maha adil. Perlakukan masing-masing orang di antara hambanya dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Jangan berpikir Allah menyesalkan kita, mengira kita tidak. Wallahu yad'ukum ilal jannah, kata Allah. Allah mengajakmu di surga. Ya. Wa anna hukmahu nafidun, ketentuan Allah, hukum Allah pasti terjadi.
Sabarul abdu am jaza. Apakah ketika menerima takdir Allah itu seseorang sabar atau dia mengeluh? Tetap itu terjadi. Maka tadi kalimat indah dikatakan, kullu afatin, kullu faidin afatun. Yang Allah takdirkan terjadi, memang itu akan terjadi, tidak bisa dihindari. Yang sudah pergi pasti tidak akan kembali, walaupun menyisakan duka dia. Udahlah, terima takdir Allah. Toh kalau kita sabar, Allah memberikan pahala yang luar biasa. Wabasyir, sampaikan berita gembira orang yang sabar. Karena kalau kita mengeluh, menjerit, tidak akan kembali yang sudah pergi itu. Tidak akan kita dapatkan apa yang sudah hilang. Sudah. Lagi kata kunci adalah ridho wa taslim. Ridho menerima kepada Allah. Ghaira annahu ma'as sabri al-ajru wa ma'al jazai al-wizru. Dan bersama kesabaran itu ada ajrun, ajrun itu pahala. Sementara bersama keluh kesah itu ada dosa. Jadi kita memilih. Kalau kita sabar dapat pahala, kalau kita mengeluh justru kita dapat dosa. Pilih yang mana? Nah, sifat sabar semacam ini tidak serta-merta orang akan mendapatkan untuk yang namanya riyadhah wal mujahadah. Riyadhah itu melatih. Orang mengatakan olahraga. Memang olahraga itu perlu dilatih supaya kita sehat, jaga pola makan, ya. Tapi pernah berpikir mengolah jiwa. Diolah itu jiwa supaya bisa sabar. Dulu pemarah sekarang sabar, dulu pendendam sekarang pemaaf. Dulu nyusahin orang dulu sekarang berupaya memberi manfaat orang. Itu dilatih begitu. Ada anak-anak SD itu latihan memakai. Cakep banget itu. Ada perempuan mana bisa ya? Kalau kita suruh mana nggak tahu kemana anak-anak itu. Imam Syafi'i itu sebuah anak-anak kena semua. Kalau kita meresap semua. Coba belajar mana? Itu orang yang disunahkan ini. Alimu awladakum as-sibaha wa rimayah. Memanah atau menombak. Kalau sekarang menembak boleh. Itu orang yang bagus. Dan konsentrasi. Karena dilatih itu. Bahkan ada orang anak-anak naik kuda dengan kecepatan tinggi sampai mana? Kita naik kuda itu bisa gampang itu. Naik kuda belum bisa lurus. Pakai mana lagi? Ya Allah, hebat ya begitu anak itu. Dan butuh dilatih. Ya. Saya juga melatih diri, datang kemari kalau waktunya punya. Itu dulu pernah saya challenge datang sama saya, alhamdulillah pernah datang. Apa kesan? Ya Allah jauh, nggak terlatih soalnya itu ya. Masih biasa kesini saya datang. Macam sepanjang jalan. Enjoy saja dan nilai saja itu ya. Kan sudah terlatih. Itu waktunya tepat, alhamdulillah beginilah tepat. Tidak apa pun dilatih. Ibu yang ambil kami memasak itu kan dilatih. Jadi masak itu butuh skill, butuh perasaan. Gak semakin banyak bumbu semakin enak. Malah kacau banget tuh rasa masakan itu. Podomoro apa yang moro dicempurin. Wah malah kacau itu masakan. Butuh ketajaman rasa. Itu dilatih. Termasuk akhlak juga dilatih. Dan sabar itu kata Nabi pada hantaman yang pertama. Ada seorang wanita sedang menangis sedih di atas kuburan anak yang baru meninggal. Dia nangis sedih. Rasulullah sendiri perempuan yang tertunduk nangis sedih di atas pusarananya itu. Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada dan sabarlah. Tanpa pengen siapa yang ngomong, dimaki-makinya Rasulullah. Iyyaka anni, fa innaka la tusab bi musibati. Pergi kamu tak tahu perasaanku, aku sedang sedih. Rasulullah bilang, artinya, pergi kau. Kalau tidak merasakan apa ya, aku rasakan. Ibu tadi diingatkan seseorang, ibu yang nasab itu tadi Rasulullah. Dia terkejut, langsung dia datang ke rumah Rasulullah untuk menyambut kata maaf. Dan dia tidak menemukan penjaga pintu di depan Nabi. Artinya apa? Bisa ketemu Nabi kapan pun. Dia menyampaikan kata maaf atas ucapannya tidak santun kepada Nabi. Apa Rasulullah mengatakan? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu memang adanya di hantaman yang pertama.
Jadi kalau kena musibah, langsung ambil sikap, istirja lagi. Jangan menjerit, menangis, pingsan, sadar, nangis lagi, pingsan lagi. Capek nangis aja. Udah aku sabar saja. Terlambat. Maka betul-betul dilatih sama anak-anak. Oh, keselin. Masih apa? Mana ibu ya? Kenapa kesel? Ya? Sama anak boleh kesel. Oh, anak itu ya gambarnya orang tua. Ada bapak yang mengatakan kaifat abah ya punya anak, bagaimana bapak emak begitulah anak, nggak beda-beda kok. Cuman sekarang suka ngaji dulu kan gimana waktu kecil, ngerepotin orang tua juga, nyusah. Nah, pada ini saja harapan kita jauh lebih baik dari kita nanti suatu ketika nanti, nggak ada masalah. Cukup kiranya ini dibatasi waktu kita, mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat. Nah, selanjutnya tanya jawab. Ini ada yang bertanya. Silakan tanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, silakan siapa yang mau bertanya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan bahwa untuk menjaga konsistensi dalam sabar itu maka kita harus memohon dan minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, Ustaz, masalahnya itu kita dalam sholat itu sering tidak khusyuk. Nah, itu bagaimana? Apakah dengan ketika sholat itu apakah kita bisa mencapai derajat sabar, Ustaz? Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjaga sabar tanpa kita berusaha? Sedangkan manusia itu sifatnya adalah berkeluh kesah. Dan iman sering naik turun. Kadang kita lagi imannya lagi naik, kita lagi bagus, itu bisa sabar. Kadang kita tidak. Itu bagaimana kita mensikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meski jujur itu banyak kita menganggap sholat itu sebatas ada kewajiban, sekedar menunaikan kewajiban, belum menjadikan sholat sebagai wasilah kita minta tolong kepada Allah. Dengan kata lain, sholat itu pentingkah atau yang penting sholat? Kita juga mengatakan yang penting sholat, macam apapun bentuk sholat kita. Dan kalau begitu tidak efektif. Padahal Rasulullah mengatakan, Inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabbah. Seseorang di antara kalian kalau berdiri dalam salat sedang bermunajat, berinteraksi dengan Allah dia. Ya? Manfaatkan untuk salat itu untuk beristighfar kepada Allah. Dalam sujud kita ucapkan, sampaikan keluh kesah kita apa, masalah kita apa. Mau kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, itu enggak dianggap sebagai doa, enggak dirasakan sebagai doa. Hanya sekedar bacaan Fatihah dalam sholat. Padahal itu kan doa permintaan. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang kamu murkai dan orang yang kau sesatkan. Udah gitu pakai amin, itu kan doa. Allah mustajab. Tapi saya merasa itu sebagai doa. Sampai kalimat Rabbi firli warhamni wa'afi wa'afani, enggak doa itu hanya bacaan antara doa sujud. Ya Allah gitu. Maka sempurnakan salat itu, belajar sempurnakan, bukan sekedar mengerjakannya. Mama kok tidur, kan udah sholat, jadi masa enak tidur kalau udah sholat. Jadi sholat penata enak tidur gitu. Nah, saking nikmatnya sholat itu Rasul itu panjang bacaannya, lama dalam sholatnya sampai bengkak kakinya. Saya pernah bengkak kaki karena sholat, tidak ada. Masya Allah, betapa sholat itu nikmat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan Allah tenang hatiku dalam sholat. Kita kan terbalik, bisa tenang bisa tidur karena udah sholat. Sholatnya malah gelisah. Masya Allah. Jadi kita perbaiki sholat kita itu bukan sekedar ibadah yang wajib, tapi hajat kita kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan Allah butuh kita ibadahi, kita yang butuh kepada dengan wasilah ibadah. Maka dalam ujung sholat kita disunahkan membaca doa. Lagi doa bukan masalahnya Allahumma
Rasulullah mengatakan, Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Allah nggak terima doa orang hatinya lalai. Bisa ngomong apa, artinya nggak connect gitu. Allah nggak terima doa kita. Betapa indahnya doa itu. Tolonglah aku ya Allah, agar aku senantiasa mengingatmu, selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan senantiasa pula beribadah kepada dengan sebaik-baiknya ibadah. Kalau kita ditanya, ibu ibadah? Iya. Baik gak kualitas ibadah kita? Udah. Perbaiki. Syarat rukunya, wudu pakai dikenakan. Sempurna. Bacaan dan gerakannya khusyuk dan semua. Khusyuk itu artinya khudurul qalbi, menghadirkan hati dalam setiap bacaan kita. Oh faktanya, takbir masih ingat kita mau sholat, habis entah kemana itu perasaan kita itu. Ketemu lagi, tasawuf akhir mau salam. Kita mau sempurna sholat kita. Habisnya Ustaz saya digoda setan. Jangan salahkan setan, kita memang menggoda. Nabi Nuh ketika naik di atas bahtera, orang kafir sudah memusnahkan kaumnya, jadi musnahkan. Ini orang beriman bersama juga segala orangnya. Karena Allah mengatakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman amanah itu sedikit orangnya, enggak banyak. Loh, Nabi Nuh mendapatkan di ujung bahtera itu ada seorang laki-laki yang notabene jemaah iblis. Iblis menyerupai laki-laki. Ditanya Nabi Nuh, kenapa kau ikut bersama kami di atas bahtera ini? Orang yang kau sesatkan tengah diadab oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa kau ikut bersama kami? Apa iblis itu mengatakan? Aku ingin membawa pergi hati-hati orang bersamamu itu. Ingat, aku akan membawa pergi hati-hati orang yang bersama dan membiarkan jasad mereka bersamamu. Ambil pelajaran. Setan akan gondol badan kita tetap di masjid. Hati kita entah kemana? Itu tadi di sini nggak perasaannya atau entah kemana? Ayo jujur. Jangan dus dagangan kita coba. Jasadnya di sini ya malah matanya, tapi kok nggak kemana itu perasaannya? Perasaan atau mau kemana? Itu maunya iblis itu. Dia nggak boleh mengangkat badan kita, mungkin keberatan dibandingkan. Biarin aja di situ. Aku akan pergi membawa hati-hati orang yang bersamamu itu dan mungkin kejasaran bersama. Masya Allah, coba itu renungkan. Mohon maaf, takbir. Aku jadi makmum dan nggak pernah salah makmum. Yang salah biasanya imam. Tapi yang tidak kalah hebatnya, berarti makmum nggak banyak nggak salah. Takbir masih baca iftitah itu, blank semua. Fatihah kebaca, tak kemana itu. Nanti ujung salat baru sadar. Ya Allah, gimana begitu sholat baik? Minta lagi kepada Allah, diberikan Allah kemampuan ibadah terbaik yang bisa kita lakukan. Khusni ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita sabar tanpa mengeluh? Itu memang sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Halu itu yang mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau dalam kesulitan mengeluh. Wa idza massahu khairu manua. Kalau dalam mereka berpikir, itu manusia jelek manusia. Jelek sih. Maka dia berhenti. Itu tadi treatmentnya caranya. Terima ketentuan Allah, minta Allah diberikan kesabaran. Atau kalau kita nggak sabar yang terjadi, yang hilang akan kembali, malah kita dapat dosa. Tapi kalau kita sabar kembali kepada Allah, ada pahala, maka Allah ganti lebih baik. Harus hibur begitu hati kita. Sedih mah perasaan kita, bisa sedih, tapi jangan berlebihan. Sedih yang menafikan takdir Allah. Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya rajin ibadah, rajin ibadah, kok saya masih kena musibah? Loh, kenapa menghujat Allah? Makanya saya tambahkan satu hadis tadi supaya kita benar memahaminya. Kalau seseorang itu Allah takdirkan menempati tempat yang mulia di sisinya, hanya amalnya tidak cukup mengatakan dia ke sana. Apa yang Allah lakukan? Allah berikan bala. Ujian yang menimpa dirinya, hartanya atau keluarganya. Fasabbarahu ala dzalik. Dan Allah berikan untuknya kesabaran menghadapi ujian itu, sehingga Allah akan ke tempat yang Allah takdirkan. Jangan bersyukur dengan Allah. Jangan bilang Allah itu kejam, Allah itu enggak sayang sama saya. Allah sangat sayang. Allah sangat sayang. Semua takdir Allah itu adalah ungkapan sayang Allah kepada kita. Maka jangan kita memiliki perasaan cenderung salah.
langsung dia mengatakan Tuhan menyayangi aku sayang Allah. Wa amma idza nabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Tapi kalau Allah uji dengan sempitnya rezeki untuknya, dia mengatakan apa? Rabbi ahanan. Allah menghina aku, Allah nggak sayang kepada aku. Itu kan perasaan. Jangan ikut perasaan. Tata perasaan kita untuk menerima semua ketentuan Allah Taala. Yang punya, supaya kita nggak banyak-banyak mengeluh. Asal mengeluh, yang itu merupakan mengingkari takdir Allah, benci kepada Allah, istighfar. Istighfar kita baik ini. Baik. Masuk ke mana-mana cerita sama temannya, gimana ya saya begini. Janganlah. Ya, kalau punya masalah urai apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena Ibnu Qayyim mengatakan semua takdir ada sebab-sebabnya. Orang sehat takdir, tapi ada sebabnya. Tempuh sebab-sebab sehat. Orang sakit ada sebabnya. Hindari sebab-sebab sakit. Ya, kenyang itu takdir itu. Tapi untuk mencapai takdir kenyang ada sebab itu makan. Apa kalau makan masih kenyang? Belum tentu. Apa semakan malah sakit di rumah sakit kok, keracunan massal dan sebagainya. Tapi aku sebab saya nggak mau makan karena orang habis makan keracunan, malah mau mati karena kelaparan. Coba lakukan ikhtiar dan selanjutnya tawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, siapa lagi? Bunda, silahkan di belakang. Di belakang, yang mau menanyakan silahkan, apa-apa. Ya, Bunda. Masya Allah, tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sabar itu butuh yang kita perjuangkan ya. Masya Allah, apalagi ibu-ibu rumah tangga mungkin Ustaz ya, sabarnya belum cukup kuat gitu ya menghadapi anak. Ya Ustaz ya, itu saja. Iya. Silakan Bunda, mungkin yang di belakang, yang di tengah. Ada? Cukup? Satu hal yang perlu diingat hidup itu memang tidak selalu sejalan dengan hasrat dan keinginan kita. Kesalahan kita adalah selalu mengharapkan hidup seiring dengan keinginan kita. Nggak bisa. Faktanya ada dalam hidup ini kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu sama kuat keinginan kita, dan kunjung kita bisa mendapatkan. Nggak bisa kita dapatkan. Justru yang kita khawatir itu yang menjadi kenyataan. Kenapa? Karena itu ujian, bukan pilihan. Loh, kalau boleh memilih, ayo memilih mana? Sehat atau sakit? Ya milih sehat. Kaya atau miskin? Milih kaya. Itu milih. Hidup bukan seperti itu. Ya? Jadi jangan kita selalu obsesi sesuai kita atas keinginan. Maka Allah mengatakan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kau memang punya keinginan, tapi ingat Allah juga punya keinginan. Keinginan siapa yang terjadi? Mutlak keinginan Allah. Kalau keinginan kita tidak terlaksana, berarti seiring dengan keinginan Allah, namanya taufik. Makanya kita suka mengucapkan Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan kami hidayah dan berikan kami taufik untuk mengamalkan apa yang Kau ridhai dan yang Kau cintai. Jadi jangan hidup selalu ingin maunya kita enggak lah. Kalau senang ibu bersyukurlah, kalau susah bersabarlah. Di mana buruknya? Semuanya baik. Yang buruk itu adalah kalau dalam kenikmatan nggak syukur, dalam cobaan nggak sabar, nggak ada baiknya. Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Menakjubkan, Rasulullah kagum kok. Inna amrahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik adanya. Semua keadaannya baik. Idza asabatu syarra, kalau dia mendapatkan kesenangan, kemudahan, kenikmatan, dia bersyukur. Syukurnya baik untuk orang itu. Wa idza asabatu dharra, kalau ditimpa musibah, kemalangan, dia bersabar. Fa kana khairan, dia pun bersabar. Sabarnya baik baginya. Enggak ada buruknya, baik semua. Tapi kan maunya saya sehat, kaya raya, mau kita. Mungkin Allah tak begitu, ya kan? Dan Allah ingatkan kita, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah hanya berbuat apa yang Dia kehendaki.
Fa'alun lima yuridu. Apa artinya? Allah akan berbuat apa dia mau, bukan mau kita. Tadi disebutkan penulis kitab ini, kalau Allah menakdirkan takdir itu terjadi, walaupun kita nggak menginginkan, itu terjadi. Yang kita inginkan nggak akan terjadi kalau Allah tidak mengendaki. Kalau saya nggak dijadikan orang yang kayak aku berhenti sholat, berhenti sholat, paksa sholat, Allah nggak butuh sholat kita. Kalau saya nggak begini, saya nggak mau ibadah, ya udah usah situ. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Kemudian, jadi bicara tentang sabar banyak yang bisa kita renungkan. Ya, banyak kita ambil pelajaran dari Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Cukup kaji. Cukup Ustaz. Kesuai yang lama. Itu nggak ngomong sih. Angkat tangan kalau nggak kuat ngaji. Ulang Ustaz. Ada lagi satu Ustaz? Iya, enggak, sifatnya begitu ya. Iya, silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwardi dari Plaza Oxo. Mau bertanya Ustaz, kalau Ustaz bilang kan sakit itu sebagai apa ya tadi? Untuk mencapai keimanan seseorang. Terus kalau sakit itu ada yang beranggapan penggugur dosa, apa itu benar Ustaz? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya adalah hadis Nabi yang tadi hadis kursi pertama. Jadi ada hamba-Nya Allah, orang yang tidak akan membuat baik ini kecuali penyakit. Ya, jadi sakit itu takdir Allah itu. Sakit takdir Allah. Dan orang itu baik dengan sakitnya itu. Jadi saya sampaikan berapa banyak orang sadar, mengerti betul nilai saya ketika dia sakit. Harus istiqomah. Nanti kalau disangka Allah, oh ternyata sehat, saya merasa begitu. Faktanya kan selalu pagi. Ya. Jadi Allah mengenai orang itu baik dengan sakitnya itu. Kalau Allah sehatkan, malah dia rusak imannya. Hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kaum muslimin. Ya, rasa sedih, rasa lelah, sakit apapun, melainkan itu menggugurkan dosa-dosa orang itu. Karena takhutu, ya, asyajaratu waraqah. Sebagaimana pohon itu merontokkan daunannya. Ibu lihat pohon depan, ada rontok, digugurkan ini. Daunnya sudah tua, sudah digugurkan dengan sendirinya. Masya Allah. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, innal masahiba rahmatun wa nikmatun. Sesungguhnya musibah itu rahmat dan nikmat Allah untuk hamba Allah itu. Kalau dia sabar, maka minta Allah sabar. Jika kalau kena musibah, dia sabar, baik baginya. Kenapa disebut dengan rahmat? Karena dengan itu Allah gugurkan dosa-dosa orang itu. Tapi kalau kita tidak cukup mempunyai kesabaran, minta kepada al-afiyah, diselamatkan dari berbagai macam kondisi tadi. Ya, karena ada orang mungkin kurang sabar. Tapi kalau dia cukup kesabaran, nikmati. Makanya Rasulullah mengatakan tentang zuhud dalam kehidupan dunia. Apa makna zuhud dalam kehidupan dunia ini? Rasulullah mengatakan zuhud dalam kehidupan dunia ini adalah alla takuna bima fi yadayka aw faqa ilaika mimma fi yadillah. Jangan kiranya apa yang sudah di tanganmu itu kalau bergantung kepadanya. Orang bingung, saya sudah apa lagi ya? Semua saya sudah punya duit banyak, dia bingung. Bangga dengan apa yang dimiliki, sehingga nggak butuh dengan apa di sisi Allah. Jangan. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma'indakum yanfa, apa yang ada bersama akan berkurang, akan hilang. Wa ma'indallahi baq, yang di sisi Allah itu kekal dan abadi. Jadi apa yang kita punya jangan lupa mengharap apa di sisi Allah. Maka ujung ayat 14 Ali Imran Allah mengatakan wallahu 'inda husnul ma'ab, di sisi Allah tempat kembali sebaik-baiknya. Ya. Tempat kembali sebaik-baiknya. Jadi ya kita harus mensikapi itu semua, siapapun kita kalau masih bersama. Dan itu Allah tentukan, bukan untuk membuat kita menderita dan sengsara. Allah ada hikmah kita di balik itu. Siapa yang paling besar kita dan sebagainya.
dan butuh latihan. Tadi saya bilang, kalau itu cara Allah, patutkah kita merata, kita bersedih, berkebanyakan? Kalau itu cara Allah, menambah kebaikan buat kita. Maka dalam Al-Quran itu disebut Allah kata sabar berapa kali? Saya suka, ya kan? 9 kali, 90 yang benar. 90 kali Allah sebut kata sabar. Saya tidak percaya Ustaz, sampai baca sendiri kalau tidak percaya. Al-Fatihah Anas ketemu 90 kali kata sabar. Menunjukkan apa? Betapa urgennya, betapa pentingnya punya sifat sabar. Dan banyak kita hadapi masa-masa membuat kita terkuas kesabaran kita. Wah ma'ala misal, artinya kita pulang. Aduh aku mau tadi tanya, makanya sekarang kita belum bertanya. Kita pulang berpikir bertanya Bu ya. Dulu, silakan. Cukup Ibu.